Semuanya, kembali lagi bersama kita di Ngobrol Fisika. Perkenalkan, gue Siti Farhasira Biasa, panggil aja Farah, dan rekan gue saya Teguh Muhammad Farsya, gue Teguh Muhammad Farsya, biasa dipanggil Riyad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena ataupun berbagai fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang mengenai konsep fisika. Ya, fenomena fisika di sekitar kita. Iya, dan dan bagaimana sih konsep fisika itu memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Iya. Right. Karena jangan salah, yang namanya fisika itu meskipun kita cuma nulis doang, ya. kita jalan, ya. itu ada fisikanya, jangan salah. Ya benar. Fisika tuh pokoknya ada di mana-mana intinya. Tuh. Ya. Nah, by the way, kita jump into the conclusion. Oke. Gimana nih kabarnya? Kabar gue hari ini, alhamdulillah baik. Hari ini, kalau kedepannya gue nggak tahu gimana, karena semester 4 ini tentunya banyak banget PBL ataupun tugas-tugas yang menerjang mahasiswa, right? Tuh, gue aja belum pada kelar gitu. Ya, apalagi lo gak pernah masuk kelas. Ya. Agak disensor ya. Oke. Masuk kelas kok. Masuk kelas. Ngerjain tugas, semuanya aman. Tapi Riyad ini salah satu mahasiswa berprestasi loh guys. Enggak. Dia sering banget keluar di akun Instagram IPB prestasi. Wow. Anyways, kita lanjut. Oke. Kabar lo dulu, gimana kabar lo? Well, I'm great. Thank you for asking. Ya kemarin gue baru bolos berapa hari. Ya sebenarnya ya something lah. But I'm great. I'm good. Cuman kemarin tuh gue kesel banget. Kenapa? Karena kemarin gue baru nyari makan. Kan? Tapi tiba-tiba hujan. Ya. You know Bogor. Ya. Itu hujan gede, nggak ada apa-apa, tiba-tiba hujan. Yang tadinya panas, Hujan. terus jadi hujan. Itulah Bogor. Nah, by the way kita analisis nih. Dari hujan itu tuh kita bisa hitung tuh. Ada teori fisikanya. Ya, Ya, secara fisik. Ya, bagaimana hujan itu dapat terjadi Ya. yang tiba-tiba panas terus hujan. Terus kayak sebelum hujan kayak lo ngerasa panas nggak sih badan lo kayak Ya. panas Ya. banget. Gitu. Makanya Bogor tuh panas kotanya. Tapi lebih utama Dramaganya panas. Iya. Ya. Drama panas. Nah itu ternyata merupakan salah satu fenomena fisika yang namanya fenomena radiasi. Radiasi kayak. You know about it? Tahu nggak? Gue tahu. Iya. Cuman berperang atau dulu. Iya, Gimana tuh kak katanya radiasi? Oke guys, di sini gue akan menjelaskan apa sih itu fenomena radiasi. Nah sebelumnya gue akan menjelaskan apa itu radiasi. Nah radiasi itu ternyata merupakan suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi tanpa adanya perantara. Seperti ada gelombang elektromagnetik. Nah kemarin kan kita Zoom biofisika nih. Oh iya. You know kayak bahas gelombang elektromagnetik kan Ya. ya sih. Nah Ya. apa sih gelombang elektromagnetik? Gue tahu. Oh iya, sekarang lo pintar kayak apa? Ya, gue tahu. Apa? Gelombang yang ada apa sih? Intinya tanpa perantara ya, itu, contohnya kayak perantara. hujan, terus cahaya, nah itu gelombang elektromagnetik. Ya. Nah ya jadi kayak makanya sebelum hujan itu kayak sungai air yang ada di sungai, laut ataupun selokan tuh berkumpul di awan. Dia tuh berkumpul dengan kayak cuaca panas di sekitar kita dan udara dingin. Nah makanya itu yang membuat udara sebelum hujan itu panas. Jadi mereka berkumpul menjadi kayak kabut asap. Terus tapi cuacanya tuh panas karena berkumpulnya dengan udara yang panas gitu, dengan lingkungan kita. Nah itu panas. Nah terus mereka berkumpul dengan seiring waktu. Nah kemudian tiba-tiba hujan. Berkumpul di atas. Ya berkumpul di atas. Di awan ya. Ya seperti itu. Secara sederhananya seperti itu. Secara sebenarnya. Tapi ada radiasi. Secara teoritisnya tuh ada radiasi, ada gelombang elektromagnetik itu. Intinya sih seperti itu. Tadi ada sinar matahari, terus ada radiasinya, terus ke air, terus airnya menguap, terus airnya ngumpul di awan. Dan terjadilah hujan. Iya betul. Terus hujan kan pastinya bukan pasti kadang ya, sometimes kan turun petir atau kilat. Nah itu juga ada fenomena fisikanya. Tapi kenapa ya? Kenapa? Kalau misalnya kalian nyadar nggak sih kalau misalnya ada kilat tuh,
itu cahayanya dulu yang nyampe, kayak Iya. terang Cahaya dulu banget. baru suara, maksudnya gitu. Iya, suaranya nyampenya belakangan gitu. Kenapa tuh? Apakah karena ya radiasi tadi? Apakah ada faktor lain gitu loh? Nah, gue bingung karena kalau misalnya ada kilat tuh, Iya. oh kilat gitu loh, gue jalan-jalan tiba-tiba keluar. Tapi gue mau nanya dulu sih sebelum gue jawab. Lo tau gak sih kecepatan yang paling tapi sebenarnya kalau misal gue salah ya koreksi ya teman-teman. Lo tau gak sih kayak kecepatan yang paling tinggi di muka bumi ini apa? Kayak kan ada kecepatan mobil, motor, manusia dan lain-lain. Tapi yang paling tinggi itu apa? Lo tau gak? Kenapa? Kecepatan cahaya. Iya, itu yang menjawab pertanyaan lo, kenapa petir atau kilat cahayanya dulu baru suaranya. Karena kecepatan cahaya itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu yang paling besar kecepatannya ada di muka bumi ini. Nah, makanya munculnya petir dulu atau kilat sebelum suara. Nah, seperti itu. Nah, itu teori Einstein dalam kondisi vakum katanya. Nah, sedangkan suara itu merambatnya dengan kecepatan 343 meter per sekon. Jauh kan? banget ya? Iya, cahaya 3 kali 10 pangkat 8 kayak 300 juta ya. Iya. Nah, kalau suara 343 meter per sekon, jauh banget. Nah, itu yang menyebabkan kenapa petir dan kilat tuh ya mereka dulu yang datang, cahayanya baru suaranya, seperti itu Ria. Tuh udah tuh kita bahas Tuh, tuh. hujan, Awalnya. terus petir Terus kilat, petirnya. terus apa lagi? Setelah hujan ada apa? Teman-teman di rumah bisa jawab. Ada. Gua kasih hadiah. 100. Enggak, panitia. Iya, panitia kasih hadiah. Bukan di rumah. Oke, kadang setelah muncul hal-hal yang menyedihkan Setelah akan hujan. muncul kegembiraan. Buset. Itu adalah pelangi. Pelangi, guys. Lu mahasiswa fisika apa filosofi sebenarnya? Ya, gue titisan Odi Ayunda sih. Oke. Oke, soalnya sekarang pelangi lo yang ngertiin jelasin, gue capek, gue mau dengerin aja. Ya, Ya. pelangi gimana? Kalau nenek gue bilangnya pelangi itu ada bidadari lagi mandi. Ya. Tuh sore-sore tuh, atau enggak ada naga apa di UPI, di UPI ya di Ya, UPI. Ada naga minum apa gitu loh, jadi kelihatan pelanginya. Cuman gue kan sekolah SD. Iya. Gue sekolah SD ya, gue alhamdulillah sekolah Sekolah. SD tamat juga. Iya. Nah gue belajar tuh ternyata kalau misalnya pelangi itu dia ada air tuh, bintik-bintik air tuh kan di udara, terus kena cahaya matahari terus kayak belok cahayanya, jadilah keluar merah. Itu namanya pembiasan. Nah itulah, jelasin lah itu teori fisika. Enggak dong, gantian gimana? Oke. Ya. Nah, jadi ya betul kata Ria tadi. Kan tadi hujan ya, terus ada cahaya matahari. Nah, di gerombolan-gerombolan apa sih air ataupun yang ada di awan sama hujan itu, nah matahari itu memantulkan cahayanya, membiaskan dan memantulkan cahaya itu di air tersebut. Nah, dari situ muncullah itu pelangi. Nah, contohnya aja kalau misal kayak di apa ya? Kalau di balon-balon itu yang nggak sih balon-balon Ya, itu kan ya, kayak ya, sedikit ya. ada muncul warna pelangi juga. Balon Nah, itu sabun kan? Iya, balon Ya. sabun itu kan. Nah, contohnya kayak gitu kalau sehari-hari, kayak kan dia gerombolan air hujan loh. Nah, terus kan ada sinar matahari kan. Nah, kan muncul itu kan kayak berwarna-warna, nah, itu pelangi. Gitu. Itu secara sederhananya. Kita secara sederhana aja. Secara kompleksnya gimana? Enggak ada. Jangan bahas ya. Iya. Well, nah ada lagi tuh yang Iya. kelewat. Tapi katanya sebenarnya di sini pelangi itu terjadi karena adanya peristiwa. Ada peristiwa 3 guys. Ada refleksi, dispersi, dan refraksi. Oke. Apa tuh? Gue lagi. Oke. Ternyata refleksi itu merupakan butiran air yang berada di udara akan memantulkan cahaya ketika kena sinar matahari. Nah, seperti yang gue jelasin tadi. Nah, jadi air-air yang ada di udara ini mirip seperti sebuah cermin. Ya, jadi jernih banget. Ya, Cermin. cermin. Terus kayak cahaya memantulkan ke cermin tersebut gitu kan. Nah, kemudian sebuah refleksi terjadilah fenomena dispersi cahaya di mana cahaya matahari yang terlihat berwarna putih dalam penguraian. Nah, kemudian katanya ketika cahaya dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terurai sehingga membentuk warna-warna yang muncul seperti pelangi. Merah, orange, Merah, jingga, jingga kuning, jingga orange, kuning, hijau, hijau, biru, ya, nila, dan ungu. nila, ya, Ya, itu tujuh. warnanya. Gitu. Nah, terus habis itu proses yang terakhir itu namanya refraksi. Di mana proses ini terjadi ketika cahaya dari matahari mampu menembus butiran atau tetesan air tersebut, air hujan tadi. Nah, kemudian memantul ke arah yang berbeda. Jadi kayak ini air, terus kayak gini ya, air set, ini cahaya datang, nah mantulnya gini. Nah gitu, seperti itu guys. Jadi nggak tembus ke airnya, tapi memantul ke arah yang berbeda, seperti tegak lurus membentuk sudut tertentu. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya masuklah di Departemen Fisika Stop. IPB University.
Oke guys. Nah terus proses ini terjadi ketika cahaya dari matahari terpantul ke arah yang berbeda, kemudian setiap warna akan terpantul ke arah-arah yang berbeda juga, tergantung pada gelombang cahayanya. Nah proses inilah yang menjelaskan mengapa sih pelangi itu berbentuk seperti kipas atau busur. Oh jadi gini. Jadi gini, ya. Ya, twing. Ikan naga gitu ya. Ya, seperti itu. Itu terjadi ya seperti itu. Ada yang kelewat please, cuman. Kenapa lagi? Si airnya kenapa bisa turun ke bawah, nggak ke atas saja? Kan air, oh ya kan menguap. Kan airnya tuh dari bawah. Terus matahari di atas menguap jadi ke atas. Air hujan. Uh-uh. Kenapa turunnya ke bawah nggak ke atas? Kan adanya gaya gravitasi. Iya betul. Oh iya. Nah, itu Oh iya. itu miss tadi. Oh iya, I see what you mean. Sorry, terus. Penonton di mana Oke. nih? Kok ini turun ke bawah? Ya, kenapa? Karena kita di bumi. Kalau misal hujannya di bulan ataupun di luar angkasa, itu air itu bakal terbang ke atas. Kemana-mana. Kalau misalnya kalian nonton di YouTube ada ISS atau International Space Station, tuh ada live stream tuh. Ada astronot, tapi nggak ada dalam bumi tuh. Jadi mereka terbang kayak gitu aja nggak jelas. Air mereka minum air nggak bisa pakai botol kayak gini. Harusnya makan. Pakai sedotan gitu loh. Jadi kayak yogurt, tahu nggak? Iya, I see. Ya diminum langsung gitu. Itu di ISS. Padahal itu nggak jauh-jauh banget dari bumi, cuma udah nggak masuk gravitasi. Udah nggak masuk gravitasi. Iya. Gitu. Jadi ya gravitasi bumi sama bulan itu berbeda. Nah, definisi gravitasi apa nih? Gantian gak sih? Gue capek banget ngomong. Gantian. Oke, fine. Nah, jadi yang namanya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antara dua benda. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya gue nih berdiri di bumi, nah gue sama bumi itu tarik-tarikan sebenarnya. Iya, benar. Iya. Bumi itu punya gaya juga ya, gaya gravitasi bumi sama gaya magnet yang tertempel di masa pusatnya seperti itu. Iya. Nah, makanya gue tuh nggak terbang-terbangan kemana-mana karena gue ditarik bumi. Iya, benar. Dan gue juga narik bumi sebenarnya, cuman karena gue terlalu kecil jadi buminya nggak gerak. Nah, kalau anak engineering nih protes juga tuh mereka. Kenapa tuh? Karena kita belum analisis. Ada satu lagi gaya. Gesek. Apa? Iya benar. Ya sebenarnya dalam fisika. Ya, Oke. Gaya gesek. Gaya itu sebenarnya banyak guys. Nah, gue belajar secara teoritis ya. Kayak kebetulan gue tutor fisika juga ya. Jadi gue akan menjelaskan adanya dinamika kehidupan. Dinamika gerak. Dinamika kehidupan. Kan ada namanya kinematika gerak dan ada namanya dinamika gerak. Bedanya apa sih Kak? Dinamika gerak itu adalah penyebab ataupun apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak. Kalau kinematika gerak itu hal-hal yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, jadi sorry gimana bedanya dinamika sama dinamika sama kinematika. Jadi kalau dinamika itu penyebab benda itu mengapa bergerak itu karena adanya gaya. Kalau kinematika itu hal-hal yang menyebabkan benda bergerak tersebut, kayak contohnya kayak ada jarak, waktu, GLB, nah itu masuknya ke kinematika. Ingat nggak pelajaran PKU? Enggak. Ingat. Nah di dinamika gerak itu ada namanya gaya gesek, gaya gravitasi, gaya normal, terus gaya banyak sih ya, pokoknya yang secara umum itu ya kayak gravitasi, gaya gesek dan gaya normal. Nah gaya gesek secara sederhananya kayak kita menggesek suatu benda atau apapun kan kayak bunyi gesek, karena itu gesek secara kita lihat secara langsung. Nah tapi ternyata katanya saat kita berjalan menggosokkan tangan atau saat mengerem mobil, fenomena yang terjadi adalah gaya gesek. Nah terus gaya gesek ini muncul ketika dua permukaan bersentuhan dan saling melawan gerakan relatif. Nah jadi sebenarnya gaya gesek itu terjadi ketika suatu benda ada di suatu bidang tertentu. Ya kan kalau kayak bidang kan ini nggak ada bidang ya, jadi nggak akan muncul gaya gesek. Kalau misal di suatu permukaan atau bidang, nah dia akan memunculkan gaya gesek. Walaupun dia diem kayak gini, dia ada gaya gesek. Namanya gaya gesek statis. Ya, statis dan kinetis ya. Kalau kinetis itu yang terjadi gerak. ketika benda itu bergerak. Ya. Kalau statis itu ketika itu benda diam atau tepat akan bergerak, itu statis. Nah itu. Nah terus katanya di sini, bayangkan jika tidak ada gaya gesek, kita akan sulit untuk berjalan, berlari, dan mengerjakan tugas sehari-hari lainnya. Nah, kenapa tuh? Karena ya lo bayangkan tadi gue bilang kalau Slip ya? Iya, ada slip ya, licin dong. Iya benar. Belum ntar keserodot dan lain-lain, ya kan? Tuh. Kalau ada gaya gesek, ada yang menyeimbangkan berat lo, ada yang menyeimbangkan gerakan lo seperti itu. Jadi
sigma F sama dengan 0 itu hukum 1 Newton. Nah di mana ya itu ketika benda itu diam. Jadi F dikurangi F gesek sama dengan 0. Di mana F besar itu adalah gaya ketika lo bergerak. F gesek itu gaya ya gesek kan lawan dari arah lo gitu. Jadi selalu berlawanan ya. Iya. Kalau gue maju ke depan, besarnya sama tapi berlawanan ketika benda itu diam. Kalau maju ke depan, kalau gue jalan ke depan, gaya geseknya belakang. Kalau gue ke kiri, kanan. Kalau gue kanan, kiri. Kalau gue ke belakang, depan. Ya pinter dia. Oke, seperti itu secara sederhananya. Iya. Nah, kenapa tadi gue mention gaya gesek? Kenapa? Karena ternyata setelah gue kuliah fisika 2 tahun, ya panas banget ya teman-teman. Ya, ini fenomena fisika juga. Iya. Nah, katanya ada gaya gesek udara. Iya. Ya kan. Nah, si air hujan juga kan gesek-gesek kan tuh mungkin sama udara tuh. Ya makanya tadi kenapa gue bilang anak-anak engineering pasti marah karena mereka considering gaya gesek udara segala macem. Ya kalau kalian nonton yang Sheldon kalian bakal tahu. But anyways, itu gaya gesek. Nah, tadi mention masalah yang gaya di yang paling simple kita dorong gue dorong ini gue dorong botol minum gue dorong dia maju tapi kalau dia diem gue nggak bakal kalau gue nggak ngapa-ngapain dia tetap bakal diam. Oke. Nah itu masuknya hukum Newton dong, benda akan diam selama tidak ada menggerakkannya. Nah ada berapa hukum Newton? 3. Gue lagi jelasin, gue guru dong di sini namanya. Iya emang. Jadi sebenarnya iya. Jadi gimana tuh? Hukum Newton ada 3. Ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Iya, benda akan tetap selamanya akan tetap diam jika tidak menggerakkannya. Tadi rumusnya sigma F sama dengan 0. Kalau yang hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gue nggak tahu sih secara teoritisnya kayak gimana, tapi ya rumusnya gitu. Kalau hukum 3 Newton ya adanya aksi reaksi. Jadi, gue akan itu ya. Oh, buset. Itu aksi reaksi. Gue mukul benda, terus gue ngerasa sakit. Aksinya gue mukul, reaksinya gue sakit, ataupun reaksinya benda ini mengeluarkan bunyi. Nah itu aksi reaksi secara sederhananya. Kalau secara teoritisnya udah gue angkat tangan karena itu pelajaran mekanika Newton. Tuh. Ya, mekan. Ya. Nah kalau gue bisa tarik nih. Tarik kesimpulan gak sih? Kayaknya itu merupakan materi terakhir kita. Tarik kesimpulan. Sekarang dia menarik kesimpulan. Iya. Nah. Tadi ada dibahas hukum pertama Newton, hukum kedua, hukum ketiga. Nah, gue ada tarik dari hukum pertama Newtonnya sama hukum ketiga Newtonnya. Ya. Yang tadi hukum pertama Newton apa bunyinya? Kalau misalnya benda akan selamanya diam jika tidak ada yang menggerakkannya. Nah, dalam kehidupan, dalam kehidupan. Iya. Nah, iya, dalam kehidupan, kalau misalnya kalian mau maju, menjadi orang sukses, ya kalian gak bakalan jadi orang sukses kalau misalnya kalian diem aja. Makanya harus ada inisiatif, harus ada usaha dan betul. Doa. Exactly. Apa tadi usaha? Ya enggak. Usaha. Usaha dan ikhtiar, tawakal, ikhlas. Nah itu prinsip. Usaha dan doa yang paling penting itu. Kesimpulan itu. Dan hukum yang ketiga, aksi reaksi. Kalau misalnya kalian gue mukul ini tadi sakit tangan gue, berarti kalau misalnya kita melakukan suatu ada konsekuensinya. Kalau misalnya kalian suka sama seseorang ya kalian harus kode atau melakukan pergerakan. Kayaknya kita udahan. Oke, udahan. Ya kita udah bahas ke situ udah terlalu jauh ya. Jauh dan waktunya mungkin udah habis juga. Iya. Jadi itulah yang kita bahas hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ternyata dalam tadi kesimpulan bohongan doang, sekarang yang asli beneran, serius. Udah serius. Akhir. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sekitar kita, ternyata kalau misalnya kita lihat tuh secara saksama dan kita lihat secara pelan-pelan dan if you look carefully and we look closely, ternyata fisika itu kita nggak bakal bisa lepas dari yang namanya fisika. Karena kenapa? Ya fisika is the language of the universe. Fisika merupakan bahasa dari alam semesta. Semua hal dapat dijelaskan oleh bahasa fisika, betul, oleh fisika gitu loh. Oke, kalau misalnya kalian nih udah ternyata seorang anak SMA yang bingung mau kuliah mau kemana gitu loh, ya why not fisika gitu loh. Coba aja fisika karena at the end of the day, even if ya agak-agak rumit sih, secara teoritisnya secara rumit, cuman untuk pengaplikasiannya itu sangat easy beneficial karena ya emang di sekitar kita
ada fisika gitu loh. Mau kalian kemanapun pasti bakal kepake. Belum critical thinking, belum ininya, belum problem solving skills, belum kemampuan matematis. Terus kita ada fisika komputasi. Anything about universe, Iyalah, gitu lah, right? fisika. Oke, punya itu. Buat mahasiswa yang lain mungkin belajar fisika, ya belajar aja. Ya, Why bener. not gitu loh. Gak bakal nyesel. Tuh, untuk masyarakat luas, ya sama sih with mahasiswa. Okay, I think that's all nggak sih, Farah? Ya, enough. That's enough. Tadi udah kita tarik kesimpulannya. Ya. Dan kita udah nggak kerasa nih udah sampai di penghujung podcast ini. Right. Oke, gue Siti Farhasi Ratu Yasa Dan gue Teguh Muhammad Farsya pamit dan undur diri. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Tuh. Ngobrol fisika. See Dadah. you guys in the next episode, guys.